kekasihku itu nggak ada. Songong, jangan merasa sombong hanya karena nasab, mengkerdilkan orang lain, mengkerdilkan ulama, kiai-kiai disebut binatang. Ada yang dikatakan anjing, ada yang dikatakan babi, ada yang dikatakan curut. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau Robito tidak mengambil sikap, Bahar tidak mau minta maaf, ingat Bahar ya, masyarakat kita akan mengambil Anda seperti layaknya mengambil seekor tikus, dipegang ekornya, dilempar jauh-jauh dari negeri. Hati-hati kamu, Pak. Kamu telah menyakiti banyak orang. Kamu bukan apa-apa di negeri ini. Kamu bukan apa-apa. Kamu jangan merasa Woi babi, kenapa engkau bilang kalau anak cucu kekasihku itu nggak ada? Songong, jangan merasa sombong hanya karena nasab, mengkerdilkan orang lain, mengkerdilkan ulama, kiai-kiai disebut binatang. Ada yang dikatakan anjing, ada yang dikatakan babi, ada yang dikatakan curut. Na'udzubillahi min dzalik. kalau Robito tidak mengambil sikap, Bahar tidak mau minta maaf, ingat Bahar ya, masyarakat kita akan mengambil Anda seperti layaknya mengambil seekor tikus, dipegang ekornya, dilempar jauh-jauh dari negeri. Hati-hati kamu, Pak. Kamu telah menyakiti banyak orang. Kamu bukan apa-apa di negeri ini. Kamu bukan apa-apa. Kamu jangan merasa sok. Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Alil Badni? Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Alil Badni? Nah terus ini keroco-keroco sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Nah terus ini keroco-keroco sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Terus mau sok-sokan mengajarkan kepada umat untuk membenci para habaib. Jangan takut, wahai saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada. Jika ada orang yang mengaku sebagai keturunan Rasul tapi mengambil hak Anda, mengkerdilkan ataupun menghinakan kehormatan Anda ataupun leluhur Anda punya hak untuk membela, Anda punya hak untuk melawan, Anda punya hak untuk melawan. Woi anjing, woi babi, kenapa engkau tutup kepalamu dengan sorban tapi kau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah? Kalau Anda, Bahar, Anda tidak menunjukkan sikap dan Anda semakin sombong, bangsa ini akan melempar Anda seperti layaknya seekor tikus mati, dipegang ekornya jauh-jauh, diputar, dilempar dari negeri ini. Saya minta semua aparat yang punya perangkat untuk menangkap ini orang segera lakukan. Jangan tunggu sampai rakyat marah, karena imbasnya bukan kepada Bahar saja, kasihan duriah-duriah yang lain. Mulai kapan? Nggak baca kitab ente? Nggak baca kitab? Mau sok jadi kiai? Bukan kiai ente, palsu kau. Wallahi palsu. Kamu yang menyesatkan umat. Kamu yang menyesatkan umat. Nggak usah diikuti model demikian. Nggak usah diikuti model demikian. Sombong banget sih lu. Iya, naon cangkem elek. Ini udah banyak ini, ya. Para petarung, para pejuang nih harus banyak untuk melawan cangkem elek ini. Orang yang suka nyocot lah ya. Itu ya. Nah, saya juga minta Bahar Bil Smith kalau ceramah berakhlak yang baik, ya. Jangan kamu tunjukkan kepada masyarakat makin semakin nilainya kepada Alawin itu semakin kecil karena perilaku kamu yang tidak baik, ya. Juga Hanif Al-Attas, ya, juga, ya, jangan sembarangan, ya, jangan sembarangan, jangan kamu kira pribumi takut sama kamu, tidak sama sekali. Kalau mereka mau kerjain satu kali saja kamu rubuh habis rata, tidak ada yang bisa tolong, ya. Orang punya kesabaran ada batasnya, ya. Ingat ya Al-Alawin, ingat ya, semua kesabaran ada batasnya. Jangan sampai ini para kiai sangat hormat kepada kita, sangat sayang kepada kita. Kata orang, dia butuh apa? Dia butuh duit, tapi duitnya duit haram. Ya enggak? Dengan cara hina-hina Habib. Daripada ente orang hina Habib nih, gue kasih duit buat ini. Ambil. Tuh, ambil. Ambil. Nah, semua tuh, ambil semua. Yang dikatakan oleh Allah seperti anjing. Apa dalilnya? Di dalam surat Al-A'raf dikatakan bahwasanya orang yang benci-benci, orang-orang yang munafik,
orang-orang yang memusuhi keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah kata Allah Subhanahu Wa Taala, kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhaz atau tatrukuhu yalhaz. Mereka itu perumpamannya seperti anjing. Anda tahu anjing? Anjing, babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat? Bakal marah. Yang asli pasti nggak bakal marah. Yang ngapain? Saya anak siapa kamu? Samlawi bapak saya. Nggak percaya kamu anak Samlawi, ya biarin. Ya enggak? Ya kamu percaya nggak percaya, saya tetap anak Samlawi. Turunan Nabi asli. Orang mau percaya mau kagak dia turunan Nabi, ya saya tetap turunan Nabi. Betul tidak? Lalu apa hubungannya dengan orang? Kenapa harus dipertahankan betul-betul orang meyakini bahwa saya turun Nabi? Untuk apa? Hanya satu jawabannya. Untuk kehormatan dan materi yang ingin dia dapatkan dari pengakuan itu. Dan masanya sudah selesai yang demikian itu untuk Wonogiri, yang lain belum. Biarkan yang lain dalam perasaannya yang terjajah, sehingga dia dilahirkan oleh ibunya sebagai manusia merdeka, hari ini masih terjajah oleh kedustaan yang diciptakan. Ngakunya turunan Nabi, mabok, katanya harus dikasih beras, katanya kakinya lebih mulia daripada sorbannya kiai, walaupun dia tukang mabok. Naudzubillah, tidak ada ajaran Islam seperti ini. Kalau ada narasi-narasi yang demikian, itu adalah narasi penipu-penipu dari orang yang mengaku turun Nabi, padahal Nabi lebar dari dirinya, tidak ada kaitan antara dirinya dengan Nabi dari silsilah nasab dan akhlak, tidak ada. Yakin, serakin yakinnya 100% orang semacam itu yang mudah mabok, mudah menghina orang, mudah mengintimidasi, tidak suka direndahkan, kalau direndahkan sedikit aja marah, maunya dimuliakan. Itu bukan ciri genetik Rasulullah Muhammad SAW. Genetik Rasulullah itu genetik tawadu, bijaksana, sopan, jujur. Ada yang menghina dia senyum, itu genetiknya Rasulullah. Dan genetik Rasulullah itu miripnya bukan dengan mereka, tapi miripnya orang Wonogiri. Kalau dia dagang bakso, ada yang utang senyum, bayarnya besok. Besoknya ini mangkok ditempahin sama dia. Ini akhlak orang Jawa, itu asbahul akhlaqi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ketawaduan ini sekarang jangan dipakai 100%. Orang yang terlalu tawadu gampang dijajah. Orang yang terlalu sopan gampang ditipu. Orang yang terlalu tawadu gampang dijajah. Orang terlalu sopan gampang ditipu. Sama dengan orang yang selalu husnudon, mudah sekali ditipu. Ada maling datang, kayaknya mau maling, bukan, kita juga boleh suudon, husnudon aja. Padahal tampangnya udah kelihatan, tampang maling kan, pelangap-pelongo segala macam. Lah husnudon, kita kan hatinya nggak boleh suudon pada orang. Akhirnya alhamdulillah laptop dan HP-nya hilang, lagi di meja. Dia ngambil air, dia balik lagi, laptop sama HP-nya sudah hilang oleh tamu yang dia husnudoni sendiri itu. Kita harus tawadu, tapi bukan merendahkan diri di hadapan bangsa lain. Kita harus sopan, tapi bukan berarti kita bisa ditekan. Di Indonesia ini dari awal 2000-an, tahun 2000-an itu terjadi gonjang-ganjing, terjadi perpecahan, terjadi pergerakan politik yang panas. Ini awal mulanya dari mana, sahabat? Awal mulanya setelah berdirinya FPI. Ya,
Ini mari kita bongkar sahabat. Kenapa ini perlu dibongkar? Saya sebagai mantan muhibin, nah buktinya tuh, ada pecinya tuh, banyak lah. Di video-video sebelumnya saya bisa dibuka. Dan ini pernyataan saya ini boleh dibantah, silahkan. Ini sahabat. Kenapa Guru Gembul salah satunya, dan termasuk dalam channel-channel yang lain, sering membongkar awal mula perpecahan dan terjadi gesekan antara sesama umat Islam di Indonesia. Ini awal mulanya karena adanya FPI. Oke, kita ngebahas tentang Nahdlatul Ulama aja nih. NU. Rizik Syihab itu mendirikan FPI. Ya, berawal dari Pak Pam Swakarsa. Jemaahnya, pengikutnya, muhibinnya FPI, ya, itu dari Nahdlatul Ulama. Di seluruh pelosok negeri, cabang-cabang dari seluruh FPI itu semuanya pengikutnya dari Nahdlatul Ulama. Ya, sampai dengan detik ini kurang lebih 25 tahun akhirnya menjadi gelombang yang sangat besar karena ada pembiaran ya dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Puncaknya setelah dibubarkan di saat kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Nah, mulai itu ada pergerakan, ya, semakin memuncak di saat Kiai Imaduddin, ulama dari Banten, membuka tabir rahasia, ya ternyata mereka selama ini mengklaim sebagai durian Nabi, terbantahkan, tertolak, mungkote, jiddan selamanya. Karena sesuai ilmiah, ya, sesuai dengan catatan kitab-kitab sejarah, kitab-kitab nasab, tidak ditemukan ya secara valid, secara konkret ya dari leluhur mereka memang benar-benar tersambung. Ternyata tidak tersambung. Ya, kembali lagi sahabat tentang gesekan yang ada di negeri ini, ya. Jemaah Nahdlatul Ulama selama ini diambil ya dari berbagai macam pergerakan, dari pergerakan amar ma'ruf nahi munkar yang dipakai oleh FPI. Akhirnya jemaah Nahdlatul Ulama yang secara kultural berbondong-bondong ya masuk kepada FPI. Kenapa mereka berbondong-bondong? Karena dari secara amaliyah yang dilakukan oleh FPI memang sama betul dengan apa yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Mereka suka sholawatan, mereka suka ziarah kubur, mereka suka tawasul, ya, mereka suka manakiban, mereka juga suka rajaban, muludan, dan lain-lain. Itu sama persis. Tapi NU kultural itu tidak sadar, tidak sempurna menjadi Nahdlatul Ulama apabila fikroh dan harokahnya tidak sesuai dengan Nahdlatul Ulama. Dan ternyata ya yang telah masuk sekian lama terdokrinlah. Jadi mereka tidak sadar, tetap dalam hal amaliyah dimanapun mereka mengakui NU amaliyah apa? Kamu amaliyahnya apa? Di masjid amaliyahnya pasti mengatakan itu NU, bukan amaliyah FPI. Berarti secara tidak langsung mereka mengakui bahwa mereka itu amaliyahnya memang Nahdlatul Ulama. Tapi dalam hal fikroh, dalam hal pemikiran, harokah, pergerakan, ya mereka tidak Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama itu pasti harus tasamuh, tawasud, tawazun, ya, tidak condong kanan, tidak condong kiri, harus bijak. Memang sulit untuk bijak kalau literasinya kurang. Kembali lagi sahabat, jadi akar permasalahannya yang perlu digarisbawahi, PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama di pusat, memang harus mengeluarkan instruksi. Memang ada semacam pergerakan untuk perebutan ya jamaah Nahdlatul Ulama lewat pergerakan fikroh dan harokah, ya. Fikroh dan harokahnya FPI, ya,
apalagi setelah dibekukan dan dibubarkan pergerakan ormasnya menjadi ormas yang terlarang, mirip seperti PKI, mirip seperti HTI, itu sudah dibongkar, itu sudah dibubarkan. Jadi memang instruksikan saja surat edaran secara resmi, dipublikasikan secara menyeluruh di seluruh negeri ini. Akhirnya orang-orang yang ada di bawah, orang-orang awam, itu akan membaca dan mengetahui bahwa FPI memang sudah terlarang. Ya, terus dari pemerintahan memang harus secara masif memberitakan kepada masyarakat, ya, di media sosial, di media televisi, gembor-gemborkan. Ya tidak mungkin ya mereka punya pasukan yang begitu besar dan kuat apabila terus media sosial ya diberitakan, di media televisi diberitakan, dan pemerintah ikut andil. Jangan cuma sekali dua kali sudah beres tidak diberitakan, dan ini berbahaya. Dan meskipun sudah dibubarkan, mereka tetap kan membangun lagi, membikin lagi pergerakan dengan nama yang sama meskipun arti yang berbeda. Yang awalnya FPI Front Pembela Islam, kan istilah yang sama, ya, FPI juga, tapi Front Persaudaraan Islam, tapi kan dalam hal pergerakannya tetap aja sama, merugikan dan membuat gaduh di masyarakat, membuat terus adu domba di masyarakat, menghujat dan menyerang pemerintahan. Dan itu yang terjadi sama-sama saja, meskipun artinya yang berbeda, ya tetap orangnya orang-orang sama. Jadi memang ini sangat berbahaya. Jadi sahabat-sahabatku dimanapun berada di seluruh Nusantara, ya, ayo jangan pernah diam, bersuaralah sekecil apapun, meskipun tindakan kita tidak membuat perubahan besar di negeri ini. Minimal kita berada di pihak mana? Minimalnya kita pernah bersuara, meminimalisir apapun yang terjadi di lingkungan kita khususnya. Ya semoga viral, akhirnya bisa mempengaruhi dan menjadi inspirasi di seluruh warga negara Indonesia di Nusantara. Ya, jadi ayo suarakan terus, ya, karena kita menemukan serangan-serangan, caci makian, hujatan dari kelompok ini sangat berbahaya. Karena muhibin selama ini selalu dicekoki dengan informasi-informasi yang keliru, dengan hoax, dengan tidak seimbang. Ya, akhirnya karena sudah di branding menjadi duriah Nabi, apapun yang dibicarakan, apapun yang disampaikan, ya dianggap benar. Dan ini bahaya. Jadi pemerintah pun harus turun tangan. Bapak Prabowo, ya, melalui Pak Muhaimin Iskandar sudah memberikan bocoran. Pak Prabowo pun sudah mulai tidak percaya dengan Habib, ya, sebagai durian Nabi. Apalagi data dan fakta kenyataan realita ditemukan, merubah sejarah Indonesia, merubah sejarah NU, membuat kuburan-kuburan palsu sampai 3.000 di seluruh Indonesia telah ditemukan tuh, ya, 2 tahun yang lalu itu sudah ditemukan. Apalagi sekarang. Tapi alhamdulillah dengan pembentukannya organisasi, meskipun baru nih seumur jagung, PWI-LS memberikan gebrakan yang sangat luar biasa, bela negara, bela bangsa, meratakan seluruh kuburan-kuburan palsu yang disinyalir itu memang fiktif, memang tidak ada jasadnya. Meskipun di beberapa tempat itu belum dibereskan, ya, seperti di sekitar kuburannya Wali Songo, ya, sudah mulai muncul tuh, bahkan banyak sekali seperti di Sunan Bonang atau Sunan siapa tuh di Jawa, masih banyak bertebaran di sekelilingnya tuh, Habib sampai katanya 60 lebih, masih ada pembiaran. Dan ini memang perlu konsolidasi dengan pengurus yayasan, dengan pengurus duriahnya Wali Songo, ya, apakah memang betul, ya, atau memang fiktif. Kalau memang fiktif itu, ya ratakan saja, karena itu sudah menjadi bahan yang sangat berbahaya di kemudian hari, karena bisa merubah sejarah yang ada di wilayah tersebut. Jadi sahabat, perpecahan selama ini, kegaduhan selama ini di Indonesia, saya simpulkan, awal mulanya terjadi gesekan sesama umat Islam khususnya, apalagi umat non-muslim pada umumnya, terjadi kegaduhan, terjadi gesekan yang begitu tajam setelah kemunculannya FPI. Jadi ayolah pada bersuara semuanya, ya,
Jadi apapun bentuk gerakannya, apapun nama baru, istilah baru, organisasi baru, kalau itu saja orangnya yang menggerakkan dan yang mengendalikan, tolak. Negara pun jangan mengizinkan. Kesbangpol termasuk Kemenhumkam, tolak saja. Ya, ini sangat berbahaya karena ini mumpung ini pemerintahan yang sangat luar biasa dari mulai Bapak Jokowi, ya sekarang Bapak Prabowo, ini sangat luar biasa, sangat harus hati-hati sebelum mereka menancapkan pengaruhnya di berbagai lini, di pemerintahan, di bidang konstitusi, apapun. Kalau mereka sudah menguasai di parlemen, ya sampai menguasai orang-orang untuk menguasai ya untuk urusan konstitusi, wah ini susah. Contohnya itu di mana tuh? Oh, di Kalimantan atau di Sulawesi? Sulawesi kayaknya ya. Ada nama bandara yang dipakai Sis Al-Jupri. Kan sampai seperti itunya. Kalau dianggap sebagai pahlawan, iyalah boleh. Nggak jadi masalah. Itu kan kebijakan dari pemimpin setempat. Ya, tapi dalam hal sejarah, kewilayahan, bangsa dan negara, nama wilayah itu dipakai itu jauh lebih relevan dan itu jauh lebih luar biasa. Apa yang terjadi apabila mereka sudah menguasai bangsa dan negara ini di berbagai lini, dan ini sangat berbahaya. Bakal semakin banyak lagi korban, bakal semakin susah dan berat lagi perjuangan untuk melawan dan mengendalikan mereka apabila mereka sudah menguasai di berbagai lini di pemerintahan ini. Makanya ayo warga, siapapun dimanapun, bersuaralah. Sekecil apapun tindakan dan pergerakan kita, ya minimal keluarga kita sendiri terbebas dari jeratan doktrin mereka. Karena di fakta, ya realita yang terjadi di lapangan luar biasa, sungguh meresahkan, sungguh membahayakan. Ya, datang ke sana kemari dengan dalih silaturahmi, ternyata cuma minta duit, ya membawa ini membawa itu, menjual sesuatu dengan harga yang tidak normal. Apa yang terjadi? Merugikan kepada masyarakat. Ya kita doakan pemerintahan ini, ya di saat Bapak Presiden Prabowo Subianto memimpin, sehat terus menjaga bangsa dan negara ini, ya. Dan alhamdulillah informasinya Pak Prabowo pun sudah mulai tidak percaya dengan Habib, ya, karena ya di sekeliling Pak Prabowo bukan orang-orang yang ecek-ecek, bukan orang-orang biasa, pasti memberikan ya fakta realita yang terjadi di lapangan. Ya, dukung sahabat channel ini, semoga bermanfaat, semoga menjadi pencerahan. Terus kita jangan tinggal diam, ya, jangan tinggal diam. Apabila kita diam, ingat kata pepatah, kejahatan itu akan mengalahkan kebaikan. Ya, kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan. Jadi mereka kan sudah sistematik dan masif. Makanya kita jangan pernah tinggal diam. Terus bersuara, ya, gelorakan, suarakan, sebarluaskan biar semakin banyak masyarakat yang terselamatkan. Sekian sahabat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.